Minasan, setelah ronde ke-10 berakhir dengan kemenangan di pihak umat manusia, yaitu Okita Soji yang berhasil mengalahkan Susanoo Ono Mikoto karena jantungnya yang tidak kuat mengatasi teknik berpedang tak berwujud. Teknik yang mengerikan tentu saja memiliki efek yang mengerikan juga. Sehingga saat ini skor sementara kembali imbang, 5 di pihak dewa dan 5 di pihak umat manusia. Dan petarung yang tersisa dari pihak dewa masih ada 3, yaitu Odin, Anubis, dan Loki. Sedangkan dari pihak umat manusia masih tersisa 4, yaitu Rasputin, Nostradamus, Shimohaya, dan Sakata Kintoki. Jumlah ganjil ini dikarenakan Buddha yang awalnya berada dalam list petarung dewa tiba-tiba berpihak ke umat manusia ya, minasan. Tapi kita juga tidak seharusnya melupakan Siegfried yang saat ini sedang ditahan di penjara Tartarus. Bisa jadi ia akan berpihak kepada dewa. Belum lagi tentang dewa kuno yang akan dibangkitkan, membuat Odin, Beelzebub, dan Buddha hampir gelut di luar Valhalla. Nah, dari ketujuh petarung tersebut, salah 2-nya akan keluar mengisi Valhalla sebagai petarung untuk ronde ke-11. Dan menurut prediksi saya, kemungkinan besar adalah Shimohaya melawan Loki. Mengapa harus mereka berdua yang menjadi petarung pada ronde ke-11? Alasannya karena Shimo dan Loki sama-sama memiliki kecerdikan dan persepsi yang kuat untuk mengalahkan lawannya. Sehingga pertarungan mereka akan menjadi duel paling strategis dalam Record of Ragnarok. Mari kita menganalisis kekuatan Shimo dan Loki satu sama lain. Kita tahu bahwa Shimohaya adalah seorang sniper dengan akurasi yang sangat mematikan dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Dalam perang musim dingin melawan Uni Soviet, ia mampu bersembunyi di tengah hutan bersalju tanpa terdeteksi sedikit pun dari lawannya, bahkan dalam suhu ekstrim sekalipun. Sedangkan Loki terkenal sebagai dewa tipu daya dan ahli dalam ilusi serta manipulasi untuk mengalahkan lawannya. Hal ini akan membuat pertarungan mereka kemungkinan besar akan menjadi duel kecerdikan. Shimo akan mampu menggunakan ketajaman inderanya dan kemampuan membaca situasi untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Bisa dibilang, Shimo adalah lawan abadi untuk Loki, minasan. Sebagai seorang sniper, Shimo tentunya memiliki kelebihan dalam serangan jarak jauh, terutama dalam mengendalikan pergerakan dan ruang di kondisi yang tidak terduga. Dalam situasi ini, Loki akan mengandalkan ilusi untuk menciptakan banyak cloning dari dirinya atau bahkan menyamarkan medan pertarungan. Sehingga Shimo yang sangat ahli dalam memperhatikan hal-hal detail mungkin akan bisa melihat keanehan dalam ilusi yang dibuat oleh Loki. Entah melalui perbedaan kecil dalam bayangan kloningan yang ia buat atau suara, sehingga Shimo bisa menembak Loki yang asli. Sekalipun Loki terkadang memanfaatkan ketakutan atau kegelisahan musuh-musuhnya untuk ia kalahkan, namun sepertinya strategi tersebut tidak begitu efektif ketika melawan Shimohaya. Itu karena Shimo memiliki ketenangan yang sangat luar biasa untuk mengintai musuhnya sebagai seorang sniper di medan perang yang penuh dengan tekanan. Bahkan, ketenangan Haya bisa menjadi kunci penting untuk mengalahkan Loki dalam setiap serangannya. Namun, Shimo juga harus tetap bisa mengantisipasi kecepatan dan manipulasi visual milik Loki. Karena lengah sedikit, serangan Loki pasti bisa membunuhnya. Kecuali Valkyrie-nya kuat menahan serangan milik Loki. Di sisi lain, sejarah sudah membuktikan jika Shimo memiliki kemampuan kamuflase di lingkungan sekitar untuk menghabisi lawannya tanpa ketahuan. Pertarungan kecepatan dan mode senyap akan terjadi jika benar yang bertarung pada ronde ke-11 adalah Shimo melawan Loki. Pada akhirnya, pertarungan ini mungkin akan berkisar pada kekuatan mental. Loki yang akan terus mencoba memanipulasi dan melemahkan ketenangan mental Shimo. Tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa Shimo memiliki daya tahan mental yang begitu kuat.
bahkan dalam kondisi perang yang paling sulit sekalipun. Secara keseluruhan, pertarungan antara Simo Hayya dan Loki akan menjadi pertempuran antara presisi manusiawi yang tak terkalahkan dan trik ilusi dewa yang mengandalkan manipulasi dan pengalihan. Jika Simo dapat mengatasi ilusi Loki, maka kemungkinan besar ia akan menemukan cara untuk memberikan serangan yang tepat dan mematikan. Kemungkinan besar kita juga akan diperlihatkan masa lalu Simo saat bertani dan menjadi pemburu sampai ia harus mengikuti wajib militer negaranya, yaitu Finlandia. Karena pada saat itu Stalin yang memimpin Uni Soviet ingin merebut Finlandia dengan alasan Stalin ingin memperluas wilayahnya dan mendapatkan posisi strategis di dekat Leningrad, kalau sekarang nama daerahnya Saint Petersburg. Sehingga Uni Soviet saat itu mengklaim bahwa mereka membutuhkan wilayah tambahan sebagai zona penyangga untuk keamanan terhadap ancaman dari Jerman. Sayangnya, karena Finlandia menolak menyerahkan wilayahnya. Dan konflik yang berlangsung dari 30 November 1939 hingga 13 Maret 1940 antara Uni Soviet dan Finlandia menciptakan seorang legenda sniper dunia, yaitu Simo Hayya. Yah, sekalipun perang berakhir dengan Traktat Perdamaian Moskow, di mana Finlandia terpaksa menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Uni Soviet, tetapi tetap mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun kalah dalam perang, perlawanan Finlandia yang tangguh mendapat penghormatan internasional dan menciptakan kebanggaan nasional yang kuat di Finlandia. Jadi, kesimpulannya, jika petarung ronde ke-11 dalam Record of Ragnarok adalah Simo Hayya melawan Loki, maka saya lagi-lagi berpihak ke umat manusia. Kemenangan bagi Simo Hayya. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.